Kemudian ya kita tahu di Philadelphia Corridor yang sangat vital buat Israel itu kan sudah dikuasai. Nah, Hamas itu kelihatannya udah mulai kehabisan nafas. Jadi dia itu tidak mau membebaskan sandera sampai Israel menarik pasukan sepenuhnya. Tetapi sekarang berpacu dengan waktu, perlahan-lahan kekuatan Hamas pasti akan habis ya. Melayani perang proksi atau mungkin akan langsung menghantam reaktor-reaktor nuklir Iran yang vital, yang siap untuk menghasilkan bom nuklir. Karena begitu Iran menemukan bom nuklir, maka semuanya akan sia-sia. Kalau misalkan Iran menjatuhkan satu bom nuklir saja di Israel Tengah atau di sentral Israel, ya musnahlah bangsa Yahudi. Jadi ini perang ini kelihatannya kalau Amerika gagal mengambil langkah diplomatik, kan ini kan Blinken ini kan banyak teori nih, Menteri Luar Negerinya Amerika ini dia mau menyelesaikan masalah Hezbollah ini dengan diplomatik, tapi kelihatannya sulit gitu. Israel sudah melihat tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan warganya. Pasti akan ada serangan udara besar-besaran dan mungkin kemungkinan serangan darat. Itu aja Pak Paul. Ya lanjut, Ompung, Toba, silakan. Mana si Ompung nih? Tes suara Pak Paul. Merdu. Merdu, ya. Seru pembicaraan teman-teman. Mungkin saya sedikit update aja Pak Paul ya. Kalau kita lihat situasi di perang Gaza ini, sepertinya Gaza itu Hamas di Gaza itu sebagai sebuah formasi tempur sudah kehilangan kekuatan, Pak. Jadi sekarang mereka hanya bisa melakukan taktik perang gerilya. Kemudian ya kita tahu di Philadelphia Corridor yang sangat vital buat Israel itu kan sudah dikuasai. Nah, Hamas itu kelihatannya udah mulai kehabisan nafas. Jadi dia itu tidak mau membebaskan sandera sampai Israel menarik pasukan sepenuhnya. Tetapi sekarang berpacu dengan waktu, perlahan-lahan kekuatan Hamas pasti akan habis ya. Bahkan Israel sudah memberikan izin untuk Yahya Sinwar dan para pemimpin Hamas itu untuk ya keluar tanpa dari Gaza tanpa tanpa diganggu atau dihukum oleh tentara IDF gitu. Tetapi mereka tetap berkuasa di Gaza dengan cara memainkan perang psikologis ini. Jadi mereka sekarang menyiarkan video-video tentang orang-orang yang disandera itu supaya demonstrasi di dalam negeri di Israel itu makin keras gitu untuk menggoyang pemerintahan Netanyahu. Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Tetapi hari demi hari, ya memang ini bukan perang yang bisa singkat. Karena apa? Karena Israel harus menghancurkan terowongan-terowongan Hamas, terutama yang di koridor Philadelphia. Jadi 9 terowongan yang mengarah ke Mesir yang bisa dilewati oleh truk sedang dipelajari, dan kalau misalkan ada dokumen-dokumen atau jejak para sandera itu sedang ditelusuri, yang kemungkinan sebagian mungkin sudah berpindah ke Sinai atau ke negara lain. Ya ini akibat keterlambatan Israel masuk 3 bulan yang lalu karena dihambat oleh Joe Biden dan Anthony Blinken gitu ya. Akhirnya ya kemungkinan sandera itu sudah pindah ke negara lain. Kalaupun masih ada yang hidup ya tinggal nama mungkin yang masih bertahan di Gaza. Tapi perlahan-lahan pasti Hamas akan kehabisan semua perbekalan, amunisi, oksigennya akan habis. Nah, hari ini Israel sudah menyebarkan pamflet di Lebanon bahwa akan melakukan serangan udara besar-besaran. Jadi kelihatannya nanti ke depan ini demi mengembalikan warga Israel yang di utara itu untuk kembali ke rumahnya masing-masing, kelihatannya akan ada serangan Pak Paul. Tapi coba Pak Paul nanti konfirmasi dengan teman-teman yang ada di Israel gitu ya. Bagaimana situasinya? Karena sudah persiapan serangan udara dan serangan darat ini sudah demikian matang. Ada bisa jadi kemungkinan serangan ke Lebanon ke utara, atau ini dalam beberapa minggu itu kapasitas pengayaan uranium di Iran itu akan mencapai 100%. Jadi kalau sudah mencapai 100%, mereka akan
bisa membuat sebuah bom nuklir gitu. Nah, ini yang akan kita lihat, apakah Israel akan mau melayani perang proksi atau mungkin akan langsung menghantam reaktor-reaktor nuklir Iran yang vital, yang siap untuk menghasilkan bom nuklir. Karena begitu Iran menemukan bom nuklir, maka semuanya akan sia-sia. Kalau misalkan Iran menjatuhkan satu bom nuklir saja di Israel Tengah atau di sentral Israel, ya musnahlah bangsa Yahudi. Jadi ini perang ini kelihatannya kalau Amerika gagal mengambil langkah diplomatik, kan ini kan Blinken ini kan banyak teori nih, Menteri Luar Negerinya Amerika ini, dia mau menyelesaikan masalah Hezbollah ini dengan diplomatik, tapi kelihatannya sulit gitu. Israel sudah melihat tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan warganya. Pasti akan ada serangan udara besar-besaran dan mungkin kemungkinan serangan darat. Nah, ini korban sipil di Lebanon itu akan semakin banyak. Kemungkinan juga Beirut akan bisa mirip dengan Gaza nasibnya nanti, mirip dengan ini ya, dengan Rafah ataupun Gaza Utara gitu ya. Kita lihat aja ke depannya ini Pak Paul. Nah, kemudian di Amerika ya saya kurang tahu persis mengenai ini ya, mengenai kenapa percobaan pembunuhan Trump ini sampai dilakukan 2 kali. Siapa yang di belakangnya ini? Apakah Demokrat sudah melihat tidak ada jalan lain untuk mengalahkan Trump sampai akhirnya melakukan ini didukung oleh mungkin unsur-unsur dari luar, sepertinya Iran itu ikut main di sini gitu ya. Iran dan Rusia ikut main di sini kelihatannya gitu. Tapi belum ada bukti ya, karena ini kan baru informasi dan analisis intelijen sebetulnya. Oke, itu dulu Pak Paul. Mungkin yang lain bisa melanjutkan. Saya Terima tambahin kasih dikit Pak Paul. Om. Saya Ya. tambahin dikit Om. Enggak, itu kan ya Sinwar ini nggak bisa kemana-mana udah. Soalnya kenapa? Dia udah membunuh warga negara Amerika. Jadi Amerika udah di pemerintah Amerika dia itu wanted man. Soalnya salah satu sandera itu kan warga negara US. Jadi kemanapun dia keluar lari dikejar sama US. Jadi gitulah, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Soalnya satu nyawa US citizen hilang kan, jadi sandera. Itu aja nih, pengen saya tambahin. Iya. Memang ini persoalannya sebenarnya satu sih kalau saya lihat Pak. Itu di Qatar sebenarnya. Qatar inilah sponsornya Hamas. Tapi Amerika tidak membuat satu tindakan apapun untuk menekan Qatar ya, dalam soal ini ya. Sebetulnya kalau Amerika berani tekan, tapi ya ada risiko. Amerika akan kehilangan Qatar sebagai sekutu dan kemungkinan di sana kan juga ada pangkalan militer Amerika. Jadi itu mungkin yang dijaga oleh si pemerintahannya Biden ini. Sebenarnya intinya di situ Pak. Kalau masalah sama satu lagi Turki pasti akan mempertahankan Hamas berkuasa ya, karena Turki kan sama yang berkuasa itu kan Muslim Brotherhood juga, Ikhwanul Muslimin, sama dengan yang di Mesir, sama yang dengan yang di Gaza, sama yang dengan yang di daerah-daerah lain gitu ya, sama dengan yang di Yordan. Nah, sekarang ini semakin terlihat bukti bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Kita lihat di tepi barat atau di Yudea dan Samaria, akhir-akhir ini kan ada upaya untuk melakukan serangan seperti serangan tanggal 7 Oktober. Cuman kemarin kan digagalkan dengan melakukan operasi pembersihan di Jenin, Tulkarem, dan satu lagi apa ya, Nablus ya, yang terakhir yang sedang dilakukan. Sampai sekarang masih sih, tapi dalam intensitas kecil gitu. Kalau tidak ya akan terulang peristiwa 7 Oktober. Jadi mereka berusaha menyelundupkan senjata dari Yordania. Bahkan sudah mulai ada serangan dari 1-2 kayak kemarin supir truk yang membunuh warga Israel, kemudian ada yang menembaki warga Israel, itu semua orang Yordan. Jadi artinya apa? Sebenarnya orang-orang keturunan Arab yang mengaku bangsa Palestina yang ada di Yudea dan Samaria, sebetulnya itu orang Yordania. Tapi yang memberontak terhadap dinasti Hasemid yang sedang berkuasa sekarang. Leluhurnya inilah Raja Abdullah, Raja Hussein kan itu kan. Jadi mereka ini yang sekarang ini sedang digerakkan oleh Iran untuk mengkudeta Raja Abdullah gitu, untuk mengkudeta kekuasaan dinasti Hasemid gitu. Karena kita tahu
di tahun 1948 itu kan Transyordan itu kan meliputi daerah Yordania sama negara Israel sekarang. Tapi bagi wilayah Yordania itu Inggris memberikan ya kayak semacam pembagian khusus gitu. Karena apa? Karena mungkin ada perjanjian Inggris pada waktu itu dengan dinasti Hashemid, sehingga mereka diberikan keleluasaan untuk berkuasa dalam satu negara yang namanya Yordania. Jadi sekarang ya semakin kelihatan bahwa memang orang-orang Arab yang di Yudea dan Samaria bukan bangsa Palestina, tapi orang Yordan. Sementara orang-orang yang di Gaza itu adalah sebagian orang Mesir dan orang Turki. Nah, hipotesa kita beberapa bulan lalu kan mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan negara Palestina, bangsa Palestina, kekaisaran Palestina, kekhalifahan Palestina itu kan sebenarnya kan tidak ada di masa lalu. Bukti sejarahnya nggak ada, ya. Bukti bahasanya pun tidak ada bahasa Palestina, yang ada adalah bahasa Arab dengan dialek masing-masing, ada dialek Mesir, ada dialek Yordan gitu ya. Nah, tetapi kenapa identitas Palestina ini harus diangkat sebagai suatu bangsa? Ya, untuk meniadakan kedaulatan negara Israel atau bangsa Yahudi di Timur Tengah. Oleh sebab itu, solusi dua negara adalah tidak mungkin. Tidak mungkin, kenapa? Karena tidak mungkin Israel mau hidup berdampingan dengan satu negara yang tujuannya itu mau memusnahkan Israel gitu, from the river to the sea. Nah, itu kan artinya Israel harus musnah. Nah, Israel tidak akan mungkin mengambil solusi dua negara, apalagi sesudah peristiwa 7 Oktober di Gaza ini, itu udah tinggal angan-angan gitu. Ya, paling kalaupun misalkan otoritas Palestina ingin berkuasa, ya mau tidak mau dia harus berunding dengan Israel sejauh mana batas wilayah kekuasaannya mereka dan bagaimana mereka bisa kembali mengembalikan kekuasaannya di Gaza gitu. Nah, kalau kita lihat Gaza, salah satu yang paling penting adalah yang mungkin Pak Paul bisa sampaikan juga kepada teman-teman kuliah Pak Paul, kalau koridor Philadelphia dilepas, Israel menandatangani kematiannya secara pelan-pelan. Karena peristiwa penyeludupan senjata selama berpuluh-puluh tahun seperti selama ini akan terulang kembali. Pembangunan terowongan akan terulang kembali. Jadi sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Israel yang sekarang untuk melindungi rakyatnya. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan dilanjutkan. Ini Ompong, saya tambahin dikit lagi ya. Sama juga ceritanya sama si Yaman. Kenapa ini Israel nggak bisa ngantem Yaman atau US ngantem Yaman? Soalnya Yaman sama Houthi ini dua yang berbeda. Yaman itu kan pemerintahan yang asli. Houthi ini kan cuman di sebelah bagian barat aja, ini teroris, grup teroris. Makanya susah dibedain. Seperti di Lebanon juga pemerintahan asli yang legal sama Hezbollah sama juga. Nah, sekarang ini berita yang terbaru ini, yang Turki ini kan udah ngancam retaliation, Pak. Gara-gara salah satu reporternya kan kebunuh tuh, cewek. Nah, Turki ini udah deklarasi, dia mau retaliasi. Jadi kita lihat aja nih, berapa minggu ke depan nih, gimana ceritanya. Apa dia memang benar-benar mau berani sih Turki masuk ngantem Israel. Kita lihat aja tanggal mainnya. Itu aja deh. Saya kira Turki nggak akan berani, Pak. Saya kira nggak akan berani. Karena dia begitu punya banyak kepentingan di wilayah itu secara geografis ya. Terutama juga kepentingan di Eropa. Kalau misalkan dia mengambil tindakan ya masyarakat Eropa pasti akan mengembargo Turki. Ekonominya yang sudah sekarang sebenarnya sulit itu akan semakin sulit. Dan kemudian juga secara militer juga dia belum tentu bisa menang melawan Israel, meskipun secara statistik Turki punya kekuatan militer yang rankingnya cukup tinggi gitu ya di dunia, tetapi belum tentu juga akan segampang itu. Nah, kemudian kita lihat Yordan. Tapi kok dia berani deklarasi ya si Petro? Iya, karena kebetulan warga negara itu aktivis pro Palestina itu punya dua kewarganegaraan, warga negara Amerika dan warga negara Turki. Jadi dia itu sama, Pak. Jadi seperti yang warga negara Israel dengan warga negara Amerika gitu ya. Jadi Amerika tidak mau terlalu mencampuri. Kenapa? Karena ya mungkin ini si aktivis yang wanita ini kan, ini kasusnya kan mirip-mirip dengan Rachel Corrie dulu kan. Ini mungkin tertembak, kita belum tahu ya apakah itu ditembak oleh
snipernya Israel atau orang Palestina sendiri. Nah, ini yang belum jelas ini kan sebenarnya. Nah, Israel tidak membantah tapi juga tidak mengiyakan seperti yang kemarin. Mungkin dia sedang melakukan penyelidikan tentang itu ya, tentang si aktivisnya. Saya lupa namanya perempuan ini. Ya, betul. Nah, yang ini yang sekarang mengkhawatirkan ini Yordan. Yordan ini sekarang akan dibuat seperti Libanon oleh Iran. Jadi kalau misalkan dinasti Hashemite ini tidak hati-hati, ini Ikhwanul Muslimin yang ada di Yordan ini akan memberontak ataupun melakukan perlawanan terhadap pemerintahannya sendiri, sama dengan Hezbollah di Libanon. Di Yordania juga akan terjadi hal yang sama gitu. Nah, kalau misalkan kelompok-kelompok garis keras ini yang ada di Yordania ini, mereka sekarang mau berusaha merebut Yordania, kenapa? Supaya ada alasan untuk menyerang Israel kembali seperti dulu gitu ya. Tapi kelihatannya kerajaannya Hashemite-nya si King Abdullah ini ya cukup kuat ya untuk mengantisipasi pemberontakan dari kelompok-kelompok oposisi radikal dalam negeri ini. Nah, kita lihatlah, jadi akan ada kerjasama dengan Israel untuk mengamankan bukan hanya wilayah Israel, tapi juga kekuasaan pemerintahan Yordania sendiri. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, yang lain aja lanjut nih, ada Pak Kalak.